Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Kali ini kita bertemu lagi di video pembelajaran ekonomi yang dikhususkan untuk siswa SMA tingkat kelas 10 untuk peminatan dan lintas minat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya Anda untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang kami siapkan. Oke, kita mulai. KD 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Tujuan dari pembelajaran kita setelah mempelajari KD ini, Anda diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, 2. Menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, 3. Menjelaskan prinsip kegiatan dan motif ekonomi. Ya. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah, dan nomos atau phomos, yang berarti aturan. Jadi kalau digabungkan kedua suku kata ini menjadi oikonomias, atau yang berarti aturan atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi dikemukakan oleh beberapa tokoh ekonomi dunia, diantaranya ada Richard J. Lipsey. Menurut Richard J. Lipsey, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Ya, jadi menurut Richard J. Lipsey ini, mempelajari ekonomi adalah memanfaatkan sumber daya langka untuk memenuhi semua keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Ya, jadi ini adalah gambar atau foto dari Richard J. Lipsey. Ya. Yang berikut, pakar ekonomi dunia yang berikut adalah Adam Smith. Nah, beliau ini yang sangat terpopuler di kalangan para ekonomi dunia atau termasuk di Indonesia. Ya, menurut Adam Smith, secara sistematis ilmu ekonomi mempelajari perilaku upaya manusia untuk mengatur sedemikian rupa sumber daya yang ada dan terbatas sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar atas teori ekonomi klasik. Beliau adalah salah satu mahaguru di Universitas Glasgow yang lahir pada tahun 1751 sampai dengan 1764. Beliau juga dianggap menjadi salah satu tokoh dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dalam karyanya, Adam Smith sering memakai kata-kata nilai atau value, kekayaan atau welfare, dan utilitas atau utility. Teorinya yang terkenal lainnya adalah teori ekonomi laissez-faire. Ya, laissez-faire. Ya. Tokoh ekonomi berikutnya adalah Stuart Mill. Ya. Menurut John Stuart Mill, ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Ya, simpel tapi penuh makna, ya. Atau dalam yang lebih dikenal dengan belajar kebebasan atau learn liberty. Yang berikut ada pakar ekonomi dunia yang berikut adalah Alfred Marshall. Beliau adalah seorang ekonomis yang lahir pada tahun 1842 sampai dengan 1924. Menurut Alfred Marshall, mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Ya, itu menurut Alfred Marshall. Nah, pakar ekonomi dunia yang paling populer pula selain Smith ada Paul Samuelson. Beliau adalah salah satu master dalam ekonomi modern. Menurut pendapat beliau, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang.
dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, pendapatnya ini lebih modern memang. Kalau yang tadi pakar-pakar sebelumnya khusus hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing atau lebih pada konsumsi dan produksi dan konsumsi. Nah, kalau menurut Paul Samuelson, kegiatan ekonomi tidak hanya produksi dan konsumsi, tapi juga sudah penyaluran kepada diri sendiri maupun pada orang lain, ya. Nah, pakar ekonomi dunia berikutnya adalah Robert D. Tollison dan Robert B. Ekelund, ya. Robert B. Ekelund. Menurut kedua pakar ini, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan mereka. Ya, menurut kedua pakar ini dalam satu pendapat yang sama ya tentang apa itu ekonomi. Nah, yang terakhir ada Gregory Mankiw. Ya, kayaknya paling ganteng dari semua pakar-pakar dunia tadi ya. Ya, menurut beliau bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Ya, ini juga sudah merupakan pendapat yang modern ya. Oke. Nah, dari beberapa pendapat para ahli ekonomi dunia tadi, maka ilmu ekonomi dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan atau tanpa uang. Ada sumber daya yang langka, tetapi ada alternatif pemanfaatannya, serta terdapat barang dan atau jasa yang diproduksi. Kemudian disalurkan kepada masyarakat. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu tidak hanya terbatas pada produksi dan konsumsi, tapi juga sudah memikirkan tentang bagaimana mendistribusikannya kepada masyarakat. Ya. Aktivitas ekonomi dengan atau tanpa uang. Ya, ini bisa dilakukan, ini pernah dilakukan oleh negara kita pada zaman dahulu ya, pernah dengan melakukan sistem tukar menukar barang atau dikenal dengan barter. Nah, misalkan barang si A mempunyai barang A, kemudian si B mempunyai barang misalkan beras ya, si A mempunyai barang misalkan ternak, hewan ternak ya. Bagaimana caranya supaya kedua individu ini bisa saling memenuhi kebutuhannya, ya mereka melakukan tukar menukar. Kenapa tukar menukar waktu itu dilakukan? Karena belum ada nilai dari masing-masing barang tersebut. Ya, setelah itu kemudian seiring berjalannya waktu, mulailah orang mulai mengenal adanya istilah uang untuk mengukur berapa harga daripada suatu barang atau berapa nilai dari suatu barang. Ya, kan ada sumber daya yang langka. Ya, termasuk saat ini ada sumber daya nggak yang langka? Apa itu contohnya? Ya, di masa pandemi, kalian ingat di masa pandemi kemarin 3 atau 4 bulan yang lalu kita mengalami sesuatu yang langka. Ya, apa itu? Ya, masker langka. Ya, banyak orang berbondong-bondong mencari masker. Kemudian hand sanitizer langka, ya. Kemudian disinfektan langka, ya. Semua itu kosong di pasaran. Jangankan alat-alat kesehatan itu ya, vitamin juga langka, ya kan? Ya. Kenapa menjadi langka? Karena itu tadi banyak yang memerlukan, banyak yang mencarinya, ya. Oleh karena itu di pasaran habis, ya. Kalaupun ada harganya juga mahal, ya. Oke. Yang berikut. Nah, pembagian ilmu ekonomi. Ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi dan ekonomi terapan. Nah, apa itu ekonomi deskriptif?
Ekonomi deskriptif adalah keadaan ekonomi yang berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ya, contoh pada saat masa pandemi sekarang ini yang terjadi adalah banyaknya pengangguran karena adanya eh, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang besar-besaran. Ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang penganggurannya sudah tinggi, sekarang malah dengan adanya pandemi ini tingkat pengangguran kita juga malah menjadi semakin tinggi ya. Kemudian teori ekonomi teori merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, teori ekonomi ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang mana ekonomi makro? Ekonomi makro itu adalah ekonomi yang meneliti fenomena ekonomi yang luas. Ya, jadi dia meneliti tentang masalah-masalah masalah-masalah ekonomi yang terjadi di dunia atau di suatu negara. Contoh, tingkat pengangguran, ya, pertumbuhan ekonominya, inflasinya atau tingkat harganya, ya itu secara makro atau secara lebih luas, ya. Sedangkan ekonomi mikro lebih mempelajari pada perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, contoh produk apa sih yang harus yang diproduksi oleh suatu perusahaan ya, atau kalau mau dikatakan bahwa tentang apa yang terjadi dalam suatu perusahaan ya, bagaimana memproduksinya, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya. Nah, itu adalah mikronya. Jadi pembahasan ekonominya lebih pada internal perusahaan itu sendiri ya. Kemudian ekonomi terapan. Ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Nah, ini biasanya digunakan untuk penelitian ekonomi yang lebih lanjut atau penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mencari fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu negara atau aplikasi dari ekonomi deskriptif dan teori-teori ekonomi. Ya. Berikut prinsip kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Nah, prinsip ekonomi apa sih? Nah, prinsip ekonomi itu adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan sekecil mungkin. Nah, jadi yang perlu kalian ingat, yang dimaksud dengan prinsip ekonomi adalah pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk melakukan hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Jadi, melakukan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dengan harapan kita menghasilkan sesuatu yang besar. Itu adalah suatu prinsip ekonomi. Pencapaian tujuan tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ya. Nah, kegiatan ekonomi apa? Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa memproduksi, bisa mendistribusikan, ataupun bisa mengkonsumsi. Itu adalah suatu kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian motif ekonomi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Apa itu daya? Ya, kekuatan. Kekuatan atau kemampuan atau motivasi untuk menggerakkan orang melakukan suatu tindakan ekonomi. Apa contohnya, Bu? Nah, contohnya adalah kalau kamu lapar, apa yang kamu lakukan? Apa yang mendorongmu untuk memenuhi rasa laparmu itu? Ya, tentunya motivasinya adalah kamu harus makan. Nah, itu adalah keinginan untuk makan itulah yang disebut adalah daya atau motif, ya. Nah, kemudian politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Ya, artinya bahwa semua usaha, semua upaya kita lakukan dengan tujuan untuk mencapai semua kemakmuran kita. Tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan
pribadi kita, ya. Apapun itu, mau kita berjualan, mau kita meminta ataupun melakukan suatu usaha lain, itulah yang disebut sebagai politik ekonomi, ya. Artinya segala upaya kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau individu. Nah, apa kegunaan kita mempelajari ekonomi? Ya, yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Ya, itu yang paling utama. Jadi kita harus dalam mempelajari ekonomi, kita nanamkan dalam diri kita apa sih yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, itu kegunaan kita mempelajari ekonomi. Apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita? Apakah kita harus bekerja ataukah saya harapkan ini ataukah harus ini? Ya, itu adalah suatu tujuan kita untuk mempelajari ekonomi. Yang kedua adalah memahami masyarakat dengan lebih baik. Ya, dengan kita mempelajari ekonomi kita bisa tahu ya, mana masyarakat yang benar-benar apa namanya, benar-benar bisa masyarakat mana yang berproduksi, mana masyarakat yang mengkonsumsi, dan mana masyarakat yang bisa menyalurkan, ya. Kemudian memahami persoalan-persoalan global, ya. Persoalan-persoalan global ini contoh tadi seperti pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, ya, harga-harga yang meningkat, ya. Itu dengan demikian kita bisa meningkatkan empati kita, ya, dan meningkatkan apa namanya, eee, kepedulian kita terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, ya. Membuat kita menjadi pemilih yang ya, dengan mempelajari ekonomi, kita bisa menjadi salah satu pemilih yang kompeten. Artinya kita memilih, mana sih pemimpin yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat, ya, bukan memperhatikan kesejahteraan diri sendiri, ya. Nah, itu tadi, pelajaran kita hari ini. Selesailah sudah, ya. Ibu Guru harapkan Anda bisa memahami seluruh materi yang sudah Ibu Guru sajikan. Penyampaian Ibu Guru terlalu cepat atau penjelasan Ibu Guru terlalu cepat, mungkin kalian bisa mengulang kembali video ini, ya. Bisa diulang berulang-ulang karena akan tersimpan terus dalam YouTube Ibu Guru, ya. Bisa kalian lihat atau bisa kalian buka kapanpun juga. Nah, materi kita hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi